Baik, selamat pagi sahabat yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan memaparkan mengenai penghakiman. Kita akan melihat ayat dari Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, Ibrani pasal 9 ayat 27 memberikan kita satu penerangan bahwa manusia akan menghadapi penghakiman. Ya. Dan ayat ini merujuk kepada penghakiman yang akan dihadapi manusia sesudah mati. Itu sebabnya dalam ayat ini kata dihakimi di sini menggunakan kata krisis. Ya. Kata yang sama digunakan di dalam Injil Matius juga, ya, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Ya. Matius pasal 10 ayat yang ke-15. Kita perhatikan di situ. Ya, Matius 10 ayat 15 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan dari tanggungannya daripada kota itu." Jadi, kata krisis itu merujuk kepada penghakiman di mana memisahkan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, itu sebabnya dalam pelajaran-pelajaran terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa manusia akan mengalami dua fase penghakiman. Penghakiman yang pertama itu terjadi sesudah mati. Sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 27. Sesudah manusia mati, dia dihakimi. Dia dihakimi, dihakimi menurut iman. Jadi sesudah manusia mati, dia dihakimi menurut iman. Jadi dasar penghakiman di sini menurut iman. Ya, dasar penghakiman di sini menurut iman. Jadi kalau selama hidupnya orang itu tidak beriman, orang itu tidak lahir baru, maka sesudah dia mati diputuskan tempatnya dia tidak beriman, tidak lahir baru, tempatnya di neraka. Sedangkan orang yang selama hidupnya dia orang beriman, dia lahir baru, dia sudah diselamatkan, sesudah dia mati diputuskan tempatnya di dalam sorga. Nah, itu sebabnya dalam Ibrani 9 ayat 27 ya digunakan kata dihakimi. Ya, artinya dalam bentuk pasif. Artinya orang tersebut tidak punya dalil untuk membantah keputusan itu. Dia tidak punya dalil. Itu sebabnya fase pertama manusia tidak melalui tahap pengadilan, tapi langsung diputuskan posisinya. Ya, sesudah dia mati langsung diputuskan posisinya, sorga atau neraka. Nah, ya, sorga atau neraka. Lalu apa dasar putusan apa yang menjadi dalil untuk memutuskan sorga atau neraka? Ya, yang menjadi dalilnya yaitu semasa dia hidup. Apakah dia itu orang lahir baru atau tidak lahir baru? Kalau dia lahir baru, tempatnya di sorga. Kalau dia tidak lahir baru, tempatnya di neraka. Nah, itu sebabnya fase pertama tidak melalui pengadilan, tapi langsung diputuskan. Ya, dan dalam Ibrani dia menggunakan bentuk kata dalam bentuk negatif. Dalam bentuk pasif, bukan negatif, dalam bentuk pasif. Ya, dihakimi. Artinya pihak yang dijatuhkan putusan tidak punya dia tidak punya dalil untuk membantah. Dia hanya menerima putusan. Dia pasif menerima putusan tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian di poin pertama ini, video ini saya buat hanya untuk menjelaskan teman-teman hamba Tuhan GBI ya, dan terutama juga guru besar kita Dr. Suento Liao. Ya, dan mungkin ada yang berkata, loh, apa bedanya pengadilan dan penghakiman? Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 1 ayat 17. Coba kita lihat. Ulangan pasal 1 ayat 17. Ya, Ulangan pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan,
Ya, dalam mengadili jangan pandang bulu. Ya. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah, tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Ya. Coba lihat ya, di sini yang berposisi sebagai hakim itu manusia. Ya. Nah, sedangkan tempat ya institusi atau pengadilan itu dikatakan di sini milik Allah. Ya, milik Allah. Lalu untuk apa orang masuk ke pengadilan? Diadili. Tentu yang diadili juga di situ untuk menyelesaikan perkara. Nah, untuk menyelesaikan perkaranya. Duduk soal untuk menyelesaikan perkara, diadili untuk dibuat putusan. Untuk dibuat putusan. Dan yang memutuskan itu adalah hakim. Nah, ya, untuk jelas ayat ini siapa itu hakimnya? Ya, kalau di sini kan ayat ini sudah jelas pengadilan milik Allah. Lalu siapa hakimnya? Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 18. Ulangan 16 ayat 18. Ya. Ulangan 16 ayat 18. Hakim-hakim dan petugas-petugas harus kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Nah, itu ya, dengan pengadilan yang artinya kalau suatu persoalan dibawa ke pengadilan, berarti persoalan itu ya ingin diinvestigasi untuk menentukan duduk benarnya persoalan tersebut ya, untuk diadili. Ya, diadili oleh hakim. Nah, setelah diadili, hakim membuat putusan. Ya, hakim menghakimi. Nah, itulah penghakiman. Nah, itu sebabnya pada fase pertama manusia tidak melalui pengadilan. Mengapa? Ya, mengapa tidak melalui pengadilan? Dan Ibrani menggunakan bentuk pasif. Ya, dihakimi. Karena putusan itu, ya, proses pengadilan itu selagi dia hidup. Kalau dia hidup sebagai orang lahir baru, berarti tinggal diputuskan. Ya, Tuhan suruh malaikat jemput dia, bawa ke sorga. Seperti Lazarus dijemput malaikat, dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, demikian sebaliknya kalau dia tidak lahir baru, dia bukan orang yang diselamatkan. Ya. Pengadilan pada waktu dia hidup, dia proses itu. Dalam proses. Nah, kalau dia tidak diselamatkan, dia tidak lahir baru, putusannya sesudah dia mati, ya, dihakimi. Dia tidak punya dalil lagi, untuk membenarkan diri. Dia hanya menerima putusan. Ya, dia hanya menerima putusan karena dia tidak lahir baru. Langsung Tuhan malaikat jemput dia. Bawa dia ke neraka. Malaikat mau jemput dia. Bawa dia ke dalam neraka. Nah, itu harus kita pahami. Ya, kita harus pahami bahwa manusia sesudah mati dihakimi. Dihakimi di sini, kata dihakimi di sini dalam bentuk dia dalam bentuk pasif. Artinya, orang yang menerima keputusan tidak punya dalil, tidak punya dalil untuk membantah. Nah, tidak punya dalil untuk membantah selain menerima putusan. Makanya sesudah mati tidak perlu lagi dimasukkan ke pengadilan. Itu fase pertama, ya, penghakiman menurut iman. Fase kedua, fase pertama menurut iman ini menentukan posisi sorga atau neraka. Nah, sorga atau neraka. Nah, fase kedua, yang di sorga dihakimi lagi, dimasukkan ke pengadilan. Nah, di sini sudah digunakan kata pengadilan. Mengapa masuk pengadilan? Karena ingin melihat perkaranya. Karena di fase kedua ini penghakiman menurut perbuatan. Nah, dibukakan semua perkaranya. Ya, perbuatannya baik ataupun jahat. Sesudah itu diputuskan, yang di sorga diputuskan untuk menerima upah.
Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Yang di neraka juga akan menghadapi pengadilan. Nah, menghadapi pengadilan dalam Wahyu pasal 20 ayat 13. Dihakimi ya menurut perbuatan, dimasukkan, dibukakan perbuatannya, ya, disingkapkan. Untuk apa dihakimi menurut perbuatan di neraka? Untuk diperberat hukumannya. Itu. Kenapa melalui proses pengadilan? Karena mau disingkapkan, mau dibukakan perkaranya. Lalu kenapa fase pertama tidak perlu melalui proses pengadilan? Ya karena selama dia hidup, disitulah prosesnya. Ya, selama dia hidup disitulah prosesnya. Kalau dia sampai detik matinya dia tidak lahir baru, ya maka diputuskan orang ini langsung ke neraka, dihakimi, ya diputuskan ya. Kata putus itu merujuk pada ya dihakimi. Jadi orang itu tidak punya dalil lagi. Tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan, tidak perlu lagi, tinggal putusan. Karena dia tinggal menerima putusan. Sorga atau neraka. Nah, itu. Ya. Saya harap kita semua bisa paham ini. Saya bukan satu dua malam memikirkan hal ini. Ya, saya memikirkan ini, saya merenungkan dan saya menyimpulkan secara sistematis. Ya, secara sistematis. Agar apa? Agar orang tidak bingung. Mengapa? Kalau bingung dalam hal ini akan jatuh pada satu konsep pemahaman bahwa manusia diselamatkan oleh perbuatan. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat semua kata pengadilan yang Alkitab katakan, semua diadili menurut perbuatan. Ya, diadili menurut perbuatan. Diadili menurut perbuatan sehingga seolah-olah keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan. Karena tidak sanggup membedakan, Ibrani 9 itu berbicara tentang apa? Ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 itu berbicara tentang putusan atau penghakiman sesudah manusia putus napas. Ya, sesudah manusia putus napas. Jadi kalau kita tidak memahami dua fase penghakiman ini, kita bisa jatuh pada konsep keselamatan oleh karena perbuatan. Ya, tapi kalau kita paham ini, kita tidak akan bermasalah karena kita tahu pada waktu manusia mati langsung diputuskan atau langsung dihakimi, ya, menurut imannya. Jadi dasar penghakimannya menurut imannya selama di dunia. Dia kalau lahir baru, ya diputuskan ke surga. Kalau dia tidak lahir baru, diputuskan dia ke neraka. Semoga teman-teman bisa memahami akan hal ini. Salam sejahtera dan salam GBIA.